Diceraikan karena dituduh mandul. Aku memamerkan bayi lucuku di depan mereka, membuktikan siapa yang sebenarnya bermasalah. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Setiap pagi di rumah mewah itu selalu terasa dingin, bukan karena pendingin udara, tapi karena hati yang membeku. Aku, Kirana, sering duduk sendirian di meja makan panjang, menatap piring sarapan yang tak pernah habis. 5 tahun pernikahan seharusnya diwarnai tawa, bukan hening yang menusuk. Dulu aku kira menikah dengan Satria, pria mapan dari keluarga terpandang, akan membawa kebahagiaan. Ternyata, itu hanya membawa kesunyian yang diselimuti kemewahan. Masalah utamanya sederhana saja, tetapi dampaknya menghancurkan. Belum ada anak. Dan di mata Ibu Rosa, mertuaku, hal itu adalah dosa terbesar yang tak terampunkan. Ibu Rosa adalah tipe wanita sosialitas senior, yang memandang keturunan sebagai aset paling berharga, layaknya saham di perusahaan. Bayangkan, aku ini menantu tunggal, yang diharapkan segera memberikan penerus kekayaan dan nama besar keluarga Wiryawan. Tetapi, nyatanya aku tak kunjung hamil. Tekanan itu tidak datang dengan bentakan, melainkan dengan tatapan dan kalimat sindiran yang jauh lebih menyakitkan. Ibu Rosa memiliki keahlian khusus dalam menyindir, seperti menusuk pelan-pelan dengan jarum tumpul, tidak berdarah, tapi sakitnya lama. Saat makan malam keluarga, suasana akan berubah seperti ruang sidang. Ibu Rosa akan memulai dengan menanyakan kabar perusahaan Satria, lalu dengan santai mengalihkan perhatian padaku. Kirana, kamu sudah coba minum air rebusan daun ini? Tetangga ibu bilang manjur loh. Untuk melancarkan, katanya. Dia akan tersenyum sangat manis, tetapi matanya memancarkan rasa kasihan yang dibuat-buat dan sinis. Aku hanya bisa menunduk, mengaduk-aduk makanan di piring, berpura-pura sangat fokus pada perkedel kentang di hadapanku. Satria, suamiku yang seharusnya menjadi pembelaku, selalu memilih menjadi patung yang diam. Dia akan sibuk memotong dagingnya, atau sesekali berdeham, seolah percakapan ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sikap diamnya itu, demi Tuhan, adalah pengkhianatan yang paling pahit. Aku tahu, baginya, menyenangkan ibunya jauh lebih penting daripada melindungi perasaan istrinya. Tahun pertama pernikahan berlalu dengan cepat, dan sindiran itu masih bisa kudengar dengan kuping tebal. Aku mencoba memaklumi, mungkin Ibu Rosa terlalu bersemangat ingin menimang cucu. Tahun kedua, sindiran itu berubah menjadi pertanyaan tajam yang mengarah ke harga diriku sebagai wanita. Perempuan itu kodratnya melahirkan, Kirana. Kalau tidak bisa, ya bagaimana, nak? Kasihan Satria, asetnya terancam tidak punya penerus, kata Ibu Rosa suatu kali di depan banyak kerabat saat arisan. Air mata yang kutahan di kamar mandi setelah itu terasa sangat panas. Aku merasa gagal total. Aku bukannya berdiam diri. Aku berusaha mati-matian, mencoba semua saran dan mitos konyol yang kudengar. Mulai dari jamu pahit yang rasanya seperti cairan lumut, pijat urut tradisional yang membuat punggungku lebam, hingga konsultasi ke dokter kandungan terbaik di kota. Setiap kali aku pulang dari dokter dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan rahimku sehat dan subur, selalu ada secercah harapan. Tetapi harapan itu selalu diikuti oleh pertanyaan besar yang menggantung. Jika aku sehat, mengapa aku tak hamil? Aku pernah mencoba berbagi kecurigaanku dengan Satria, memohon dengan lembut agar ia mau ikut periksa kesehatan reproduksi. Suatu malam, saat kami berbaring di kamar yang terlalu besar dan sepi itu, aku berbisik. Mas, aku sudah periksa, hasilnya bagus. Gimana kalau kita coba periksa berdua? Biar tahu kondisi kita secara keseluruhan? Kan kalau ada masalah bisa cepat diatasi. Reaksi Satria saat itu seperti ledakan kecil di tengah malam. Dia langsung bangkit, menatapku dengan mata melotot. Kamu gila, ya? Kamu meragukan kejantananku. Jelas-jelas kamu yang bermasalah. 5 tahun, Ra, dan kamu belum hamil.
Dokter manapun bilang kamu sehat. Tapi faktanya apa? Kamu tidak bisa memberiku anak. Jangan cari-cari alasan, Kirana. Dia membentakku dengan suara pelan yang menakutkan. Karena dia takut didengar Ibu Rosa di kamar sebelah. Setelah itu, dia tidur memunggungiku, menciptakan jurang dingin yang tak mungkin ku seberangi. Sejak insiden itu, aku tak pernah berani lagi membahas pemeriksaan dengannya. Aku menelan bulat-bulat semua kecurigaan bahwa mungkin saja, masalahnya bukan padaku. Tetapi siapa yang akan percaya pada menantu perempuan yang dicap mandul, dibandingkan putra tunggal kesayangan keluarga terpandang? Aku tahu, membela Satria adalah prioritas Ibu Rosa, meskipun harus mengorbankan kebenaran. Lagi pula, mana ada pria sukses dan tampan seperti Satria yang bermasalah? Pikir Ibu Rosa. Hubunganku dengan Satria perlahan berubah menjadi hubungan sekamar, bukan hubungan suami istri. Dia semakin sering pulang larut, beralasan sibuk mengurus investasi dan startup miliknya yang konon sedang melesat. Padahal aku tahu, itu hanya alibi untuk menghindari heningnya rumah dan tatapan memelas dariku, atau lebih parah, menghindari permintaan, kewajiban, yang justru bisa membuktikan kecurigaanku. Penderitaanku mencapai puncaknya saat acara ulang tahun pernikahan emas Ibu Rosa dan Bapak Wijaya. Semua kerabat dan kolega terpenting berkumpul. Ibu Rosa naik ke panggung untuk memberikan pidato, dan di tengah pujian tentang keharmonisan keluarga, dia menyempatkan diri melirikku dengan tatapan iba. Kami bahagia, sangat bahagia. Hanya saja, harapan kami untuk menimang cucu belum juga terkabul. Kasihan putra kami, Satria, sudah bekerja keras siang malam, tetapi belum juga ada penerus. Mungkin, memang ada yang salah dari benihnya. Tentu saja, maksud ibu, benih yang dipupuk. Satu kalimat itu, benih yang dipupuk, sudah cukup membuatku lemas. Aku tahu, semua orang di ruangan itu mengerti dia menunjuk padaku, pada ketidakmampuanku. Malam itu, aku merasa seperti kotoran yang menempel di sepatu mereka. Harga diriku diinjak-injak habis-habisan di depan publik. Aku menangis dalam diam sepanjang perjalanan pulang. Satria tetap diam, sibuk dengan ponselnya. Di kamar, aku mencoba bicara dari hati ke hati, tetapi itu hanya sia-sia. Mas, aku tidak kuat lagi, Mas. Mereka menghinaku. Mas, aku dituduh mandul di depan semua orang, kataku lirih. Air mata membanjiri wajahku. Satria hanya menghela napas panjang, meletakkan ponselnya dengan kasar. Ya sudah, mau bagaimana lagi, Ra? Itu fakta, kan? Kita belum punya anak. Ibu cuma mau yang terbaik buatku. Kamu sabar saja. Sabar? Sampai kapan, Mas? Sampai aku mati karena malu. Aku memberanikan diri menaikkan sedikit nada suaraku, menatap matanya yang kosong. Kenapa kamu tidak pernah membelaku? Kenapa kamu tidak mau periksa? Mas, aku yakin, ada yang disembunyikan dariku. Satria tertawa kecil, tawa yang menusuk hingga ke ulu hati. Sudah kubilang, jangan gila, jangan merusak nama baikku dan keluarga. Aku sibuk, Ra. Kalau kamu memang tidak kuat, ya sudah, cari jalan keluarmu sendiri. Jangan membuat hidupku semakin susah. Kalimat terakhir Satria, cari jalan keluarmu sendiri, adalah palu godam terakhir yang merobohkan dinding pertahananku. Aku menyadari, pria di hadapanku ini bukan lagi suami yang kucintai, melainkan pengecut yang rela mengorbankanku demi ego dan kenyamanan ibunya. Aku tahu, saat itu, sudah waktunya aku pergi. Bukan karena aku mandul, tetapi karena aku lelah diperlakukan seperti barang rusak. Keputusan cerai itu tidak sulit lagi kuraih. Aku yang mengajukan gugatan, membuat Ibu Rosa terkejut dan sempat menuduhku drama. Tetapi aku sudah mantap. Proses perceraian berjalan cepat. Di pengadilan, Satria hanya diam, tampak lega. Ibu Rosa menatapku dengan tatapan kemenangan, seolah dia baru saja memenangkan lotre berhadiah putra tunggalnya. Pergi sana, Kirana. Semoga kamu bahagia. Meskipun itu mustahil, karena kamu mandul.
Bisik Ibu Rosa padaku saat aku berjalan keluar dari ruang sidang. Aku tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Senyum yang penuh janji pada diriku sendiri bahwa aku akan bahagia, dan kelak, mereka akan tahu bahwa hinaan mereka adalah kesalahan terbesar yang pernah mereka lakukan. 3 bulan setelah perceraian, aku berdiri di depan jendela studio apartemen baruku, menatap hiruk-pikuk kota yang baru. Aku meninggalkan semua kemewahan yang dulu kurasakan sesak. Aku hanya membawa bekal keahlianku di bidang desain grafis, beberapa pakaian, dan luka hati yang masih menganga. Aku sudah bukan Kirana, istri Satria Wiryawan, lagi. Aku adalah Kirana, perempuan yang harus memulai segalanya dari nol. Aku tahu, aku harus kuat, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku berharga. Setiap helaan napas yang kuambil adalah tekad. Aku akan menata hidup, fokus bekerja, dan menutup rapat-rapat pintu menuju masa lalu yang penuh air mata dan kehinaan itu. Lucunya, yang paling kurindukan dari rumah mewah itu bukanlah kemewahan, tetapi kucing jalanan yang sering kutemui di luar gerbang. Kucing itu selalu kusapa dan kuberi makan diam-diam, karena Ibu Rosa sangat membenci binatang. Di dunia yang baru ini, setidaknya aku bebas untuk menyapa kucing manapun, tanpa perlu izin dari siapapun. Sebuah kebebasan kecil yang rasanya sangat besar. Aku tahu, aku akan baik-baik saja. Luka itu akan menjadi bekas, menjadi pengingat tentang seberapa kuat aku bertahan. Dan suatu hari, aku akan menatap mereka yang menghinaku, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan senyum damai yang mereka takkan pernah bisa miliki. Aroma kopi panas dan debu kota yang bercampur adalah aroma kebebasan baruku. Aku pindah ke Bandung, kota yang selalu punya cerita dan keramaian yang menenangkan. Jauh dari Jakarta, jauh dari Ibu Rosa dan bayangan Satria. Studio apartemenku memang kecil, tetapi terasa hangat dan milikku seutuhnya. Disinilah aku, Kirana, sang desainer grafis freelance yang baru lahir kembali, memulai hidup yang sebenarnya. Aku langsung menenggelamkan diri dalam pekerjaan, membiarkan otakku sibuk merancang logo dan ilustrasi, daripada memikirkan masa lalu yang menyakitkan. Sejak awal, aku memang punya bakat di bidang desain, tetapi selama menikah, semua itu harus kutinggalkan karena Ibu Rosa menganggap pekerjaan seni tidak elegan untuk menantunya. Kini, keahlian yang dulu terpendam itu menjadi penyelamat hidupku, menjadi sumber penghasilan yang membuatku tegak berdiri tanpa perlu bergantung pada nama belakang Wiryawan. Terkadang, di malam hari yang sepi, kesendirian menyerangku dengan ganas. Dulu, meskipun rumah tangga kami dingin, setidaknya ada sosok Satria di kamar, meskipun ia memunggungiku. Sekarang, hanya ada hening. Tetapi, aku segera belajar mengisi hening itu. Aku mulai menekuni hobi lama, membaca buku fiksi tebal dan mencoba resep masakan rumahan baru. Lucunya, aku bahkan lebih sering tersenyum sendiri karena berhasil membuat kue bolu yang mengembang sempurna, daripada saat masih menjadi Nyonya Wiryawan. Kelebihan tinggal di kota baru yang ramai adalah tidak ada yang peduli siapa aku, dan itu terasa melegakan. Tidak ada lagi tatapan menghakimi dari ibu-ibu sosialita atau bisik-bisik dari kerabat yang tahu aib perceraianku. Aku bisa lari pagi di taman tanpa khawatir bertemu kenalan Ibu Rosa. Aku bisa makan di warung pinggir jalan tanpa takut dijepret oleh majalah gaya hidup. Kebebasan itu seperti oksigen baru bagi paru-paru yang sudah lama sesak. Satu-satunya tempat yang selalu menjadi tujuan pelarianku adalah taman kota yang luas, yang dipenuhi pohon tua rindang dan suasana yang tenang. Aku sering membawa buku sketsa ke sana, mencari inspirasi dari wajah-wajah orang yang berlalu lalang atau dari anak-anak yang tertawa saat bermain gelembung sabun. Aku berusaha keras agar mood desainku tetap cerah, tidak kelam seperti isi hatiku. Suatu sore, ketika aku sedang asyik menggambar pola daun di buku sketsa, konsentrasiku buyar karena ulah seekor anjing kecil yang nakal. Anjing itu berlari kencang, membawa kabur dompet kecilku yang kuletakkan di bangku samping. Aku kaget setengah mati, panik karena di dalamnya ada kartu ATM dan kunci apartemen. "Hei, balikin!" teriakku. Tetapi anjing itu semakin cepat berlari ke arah sekelompok pohon. Tiba-tiba,
Seorang pria tinggi dengan jaket denim yang lusuh tapi keren, muncul dan berhasil mencegat anjing nakal itu. Dia berjongkok, dengan tenang mengambil dompetku dari mulut si anjing, lalu tersenyum tipis ke arahku. Maaf, dia memang jahil. Ini dompetmu, kan? Katanya sambil menyerahkan dompet itu. Aku masih terengah-engah karena berlari, tetapi rasa lega langsung menguasai. Ya Tuhan, terima kasih banyak. Aku panik sekali, kataku sambil mengatur napas. Pria itu hanya tertawa kecil. Tawanya terdengar tulus dan renyah. Sangat berbeda dengan tawa satria yang selalu dibuat-buat atau sinis. Sama-sama. Namaku Arya. Dia si Rocky, anjing penyelamat nyasar. Candanya. Arya, arsitek muda yang berwibawa, namun memiliki aura santai seperti pelukis jalanan. Rambutnya sedikit gondrong, disisir ke belakang, dan sorot matanya tajam tetapi menenangkan. Aku memperhatikan tangannya, tangan yang kuat dan besar, tetapi tampak lembut saat mengelus kepala Rocky. Dia mengenakan sepatu bot tua yang berlumuran cat, seolah baru pulang dari lokasi proyek. Kami pun mengobrol singkat. Ternyata, dia sedang mengerjakan proyek perancangan ulang taman di dekat situ. Sepertinya kamu sedang sibuk menggambar hal-hal serius, ya? Tanya Arya, melirik buku sketsaku. Aku menjelaskan bahwa aku seorang desainer grafis. Dia sangat antusias. Bahkan kami sempat berdiskusi sebentar tentang komposisi warna untuk desainnya yang terinspirasi dari suasana taman. Obrolan kami mengalir begitu saja, tanpa paksaan, tanpa perlu basa-basi tentang latar belakang keluarga atau kesuksesan finansial. Sejak pertemuan absurd dengan anjing pencuri dompet itu, aku dan Arya semakin sering berpapasan di taman. Kadang saat dia sedang mengamati detail bangunan tua, kadang saat aku sedang mencari ide di bawah pohon beringin. Kami sering menghabiskan waktu bersama, bukan sebagai pasangan, tetapi sebagai dua orang dewasa yang menemukan kenyamanan dalam kesamaan selera dan kejujuran dalam berbicara. Arya adalah pendengar yang luar biasa. Dia tidak pernah memotong pembicaraanku, dan dia selalu memberikan tanggapan yang bijaksana. Di hadapannya, aku merasa bisa menjadi diriku sendiri, Kirana yang suka bercanda, bukan menantu kaku yang harus menjaga citra keluarga besar. Lucunya, aku pernah menceritakan kecerobohanku saat gagal membuat kue bolu gosong hingga alarm kebakaran berbunyi di apartemen, dan dia tertawa terbahak-bahak, bukannya menghakimi. Humor. Tawa renyahnya itu membuatku merasa ringan, seolah beban di punggungku terangkat sedikit demi sedikit. Perlahan, aku mulai menceritakan masa laluku padanya. Tentu saja, aku tidak bisa langsung blak-blakan tentang cercaan Ibu Rosa atau kecurigaanku pada Satria. Aku mulai dari cerita tentang perceraian, tentang rasa sakit karena kegagalan berumah tangga. Arya mendengarkan dengan penuh empati. Tatapannya tidak pernah berubah menjadi rasa kasihan yang menjijikan, apalagi menghakimi. Semua orang punya masa lalu, Kirana. Yang penting, kamu tidak membiarkan masa lalu itu menentukan nilai dirimu hari ini, katanya suatu sore, saat kami berbagi kopi. Kata-katanya sederhana, tetapi langsung menyentuh ke inti permasalahan. Kamu wanita yang kuat, berani memulai lagi. Itu sudah lebih dari cukup. Dukungan Arya begitu tulus. Jauh berbeda dari Satria yang hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Arya tidak pernah memaksaku, tidak pernah mendesakku, bahkan tidak pernah membahas status jandaku. Dia melihat Kirana yang sekarang, Kirana yang bersemangat dalam pekerjaannya dan tulus dalam berteman. Perlahan, hatiku yang beku mulai menghangat oleh kehadiran dan ketulusan Arya. Satu hal yang paling kusukai dari Arya, dia benar-benar menghargaiku. Dia tidak pernah merendahkan pekerjaanku. Justru ia sering memujiku dan membantuku mencari proyek-proyek desain arsitektur yang besar. Dia membawaku keluar dari studio apartemen, menunjukkan padaku betapa indahnya hidup di luar sana, jauh dari bayangan penderitaan dan kebohongan. Beberapa bulan berlalu, dan perasaanku padanya semakin dalam. Aku merasa aman dan nyaman di dekat Arya. Dia adalah tempat berlindung yang tak pernah kuduga akan kutemukan. Aku tahu, aku tidak bisa menipu diriku sendiri lagi. Aku mencintai Arya. Suatu malam,
Di sebuah kafe kecil dengan cahaya temaram dan alunan musik jazz yang menenangkan, Arya dengan hati-hati menyatakan perasaannya. Kirana, aku tahu kamu sudah melalui banyak hal. Aku tidak akan memaksamu, tetapi aku ingin kamu tahu, aku menyayangimu. Aku ingin berada di sisimu, bukan hanya sebagai teman, tetapi sebagai pasangan yang akan mendukungmu seumur hidup. Mendengar itu, aku merasakan getaran yang sangat nyata, getaran yang sudah lama tak kurasakan, bukan karena ketakutan, melainkan karena kebahagiaan. Air mata haru yang kutahan langsung tumpah. Kali ini, air mata itu terasa manis. Aku mengangguk, tanpa perlu berpikir panjang. Ya, aku mau. Langkahku selanjutnya tidak lagi diliputi keraguan. Aku tidak lagi takut akan kegagalan masa lalu. Bersama Arya, aku merasa memiliki keberanian yang baru. Kehadiran Arya telah membuktikan bahwa aku pantas dicintai, dan aku pantas bahagia, tanpa perlu bergantung pada persetujuan siapapun, apalagi persetujuan Ibu Rosa. Hubunganku dengan Arya adalah bukti nyata bahwa Tuhan telah mengganti kepahitan masa laluku dengan anugerah yang jauh lebih baik. Kami berdua berjanji untuk membangun rumah tangga yang didasari kejujuran, dukungan, dan cinta yang tulus. Itu adalah janji yang tak pernah kudapatkan dari Satria. Pernikahanku dengan Arya sangat sederhana, tetapi sungguh hikmat dan penuh makna. Kami sepakat untuk tidak membuat pesta mewah yang hanya bertujuan pamer atau menyenangkan pihak lain. Kami hanya mengundang keluarga inti dan beberapa sahabat terdekat. Lokasinya pun sederhana, di sebuah taman terbuka yang dirancang sendiri oleh Arya, mencerminkan ketenangan dan keindahan alami. Di hari itu, aku merasa sangat utuh dan damai, jauh berbeda dari pernikahan pertamaku yang terasa seperti pertunjukan yang kaku. Mengenakan gaun putih sederhana yang kurancang sendiri, aku menatap Arya yang berdiri di hadapanku dengan setelan rapi, senyumnya tulus dan menenangkan. Arya menggenggam tanganku dengan kehangatan yang meyakinkan, bukan hanya sentuhan formalitas semata. Yang paling penting, aku disambut hangat oleh keluarga Arya, yang sangat mencintaiku tanpa syarat. Orang tua Arya, yang kupanggil Bapak Bima dan Ibu Sari, adalah sosok yang lembut dan bersahaja. Mereka menerima status jandaku tanpa pandang bulu, bahkan Ibu Sari sering memelukku dan berbisik, "Kamu sudah seperti putri kami sendiri, Nak. Sudah cukup kamu merasakan sakit." Perlakuan mereka adalah penyembuh batin yang selama ini kucari. Kontras total dengan perlakuan Ibu Rosa yang selalu penuh tuntutan. Arya menjadi suami yang sempurna, melampaui segala ekspektasi. Dia adalah pria yang selalu menghargai ruang dan pekerjaanku. Dia tidak pernah memintaku meninggalkan profesi desain grafis. Justru, dia bangga dan sering memamerkan karyaku kepada teman-temannya. Kami sering berbagi ide tentang proyek desainnya, dan dia selalu mendengarkan pendapatku dengan serius. Rumah yang kami tempati adalah townhouse kecil yang nyaman, didesain dengan sentuhan artistik khas Arya. Setiap sudut rumah terasa hidup dan penuh cerita. Rumah itu tidak semegah rumah Satria, tetapi di dalamnya ada tawa, kejujuran, dan aroma masakan yang sering kami masak berdua. Setelah pulang kerja, Arya akan langsung meletakkan tasnya dan membantuku di dapur, atau sekadar berbagi cerita tentang hari yang baru kami lalui. Setelah beberapa bulan menikah, meskipun hidup kami sudah sangat bahagia, ada satu hal yang terus mengganjal di hatiku, keinginan untuk membuktikan diriku seutuhnya. Aku tahu, aku tidak perlu membuktikan apapun kepada Ibu Rosa dan Satria, tetapi aku ingin membuktikan kepada diriku sendiri, dan kepada Arya, bahwa aku memang mampu memberikan keturunan. Aku ingin melihat senyum Arya sebagai seorang ayah. Suatu malam, saat kami sedang bersantai di sofa, aku memberanikan diri membuka percakapan serius itu. "Mas Arya," panggilku lembut, menyandarkan kepala di bahunya. Aku ingin kita mencoba program kehamilan. Aku ingin punya anak denganmu." Arya menoleh, mengusap rambutku dengan lembut, dan tersenyum tulus. "Tentu, sayang. Kalau itu yang kamu mau, aku siap. Tapi ingat, kita jalani ini tanpa beban, ya. Kalaupun Tuhan belum mengizinkan, itu tidak akan mengubah sedikitpun perasaanku padamu. Kamu dan kebahagiaanmu adalah yang utama bagiku."
Kata-kata Arya yang menenangkan itu langsung menghapus sisa-sisa rasa takut dan cemas yang selama ini kupendam. Sungguh, dia adalah sosok yang sangat berbeda dari Satria, yang selalu menjadikan isu anak sebagai alat untuk menyalahkanku. Arya justru menjadikannya sebagai janji dan perjalanan yang kami hadapi bersama. Keesokan harinya, Arya langsung mengatur jadwal konsultasi dengan seorang dokter kandungan senior, rekan kerjanya di rumah sakit besar. Sikap proaktifnya ini membuatku merasa sangat didukung. Arya berkata, "Kita periksa bersama, Kirana. Bukan hanya kamu. Karena punya anak itu tanggung jawab berdua, bukan hanya dari sisi perempuan." Aku menjalani serangkaian pemeriksaan dengan hati yang berdebar-debar. Ada sedikit rasa takut. Takut jika vonis Ibu Rosa dulu benar. Tetapi setiap kali rasa cemas itu datang, Arya selalu menggenggam tanganku dan meyakinkanku bahwa hasil apapun tidak akan mengubah cinta mereka. Seminggu kemudian, kami kembali ke klinik untuk mengambil hasil pemeriksaan. Dokter kandungan itu tersenyum lebar saat menatapku. "Selamat, Bu Kirana. Rahim Anda sangat sehat, rahim Anda subur, tidak ada masalah sedikit pun pada kesehatan reproduksi Anda." Mendengar vonis itu, air mataku langsung tumpah. Air mata lega yang tak terbendung. Aku menoleh pada Arya, yang juga tersenyum haru sambil memelukku erat. "Sudah kubilang, kamu wanita yang luar biasa," bisiknya. Aku tahu, ini adalah pembuktian ilmiah pertama yang menghapus stigma, mandul, yang dulu melekat padaku. Setelah giliranku selesai, Arya pun menjalani pemeriksaan yang serupa. Meskipun dia seorang dokter arsitek, dia sangat patuh pada prosedur medis demi memastikan kondisi terbaik. Hasilnya pun keluar, dan dokter menyatakan bahwa Arya dalam kondisi prima, sangat sehat, dan subur. Fakta ini, meskipun kami tidak membahasnya secara mendalam, secara jelas mengonfirmasi kecurigaan lamaku pada Satria. Aku tahu, dengan hasil ini, aku sepenuhnya bebas dari segala tuduhan. Namun, aku memilih tidak memikirkan masa lalu itu lagi. Yang terpenting, masa depanku bersama Arya kini terbuka lebar, penuh harapan dan kemungkinan. Sejak saat itu, kami berdua menjalani program kehamilan dengan santai, tanpa tekanan, tetapi penuh optimisme. Kami menikmati prosesnya, tanpa harus merasa terbebani target bulanan. Kami percaya, jika waktunya sudah tepat dan takdir berpihak pada kami, anugerah itu pasti akan datang. Aku sudah tidak perlu membuktikan apa-apa kepada dunia, kecuali kepada diriku sendiri. Hidup terasa indah. Aku memiliki suami yang mencintaiku apa adanya, pekerjaan yang kunikmati, dan keluarga mertua yang sangat mendukung. Aku sering duduk di taman kecil kami, menikmati secangkir teh hangat, dan tersenyum sendiri. Karma memang nyata, tetapi bukan dalam bentuk pembalasan dendam yang kotor, melainkan dalam bentuk kebahagiaan yang tulus dan murni. Anugerah itu datang tanpa perlu kami tunggu dengan cemas, melainkan dengan kejutan yang manis. Hanya berselang 2 bulan setelah pemeriksaan kesuburan, tubuhku mulai menunjukkan sinyal aneh. Aku sering merasa mual di pagi hari, indera penciumanku menjadi sangat sensitif, dan siklus bulanan yang biasanya teratur tiba-tiba absen. Aku merasakan debaran hebat di dada, campuran antara harapan yang membuncah dan ketakutan masa lalu. Pagi itu, sebelum Arya berangkat bekerja, aku diam-diam mengambil alat tes kehamilan. Aku melakukannya di kamar mandi yang sunyi. Jantungku berdegup kencang seperti genderang perang. Aku menunggu hasilnya dengan mata terpejam, takut membuka mata dan menghadapi kekecewaan lagi. Tapi, kali ini berbeda. Ketika ku buka mata, 2 garis merah muda muncul dengan sangat jelas. Aku langsung terduduk lemas di lantai, bukan karena sedih, melainkan karena rasa syukur yang meluap-luap. Air mataku tumpah lagi. Kali ini air mata kebahagiaan sejati. Aku hamil. Aku, yang dicap mandul, kini membawa kehidupan. Aku segera keluar dan menunjukkan alat kecil itu pada Arya, yang sedang memasang dasi di depan cermin. Wajah Arya langsung berubah, dari ekspresi fokus menjadi keterkejutan yang tulus, dan detik berikutnya, senyum lebarnya terkembang sempurna. Dia langsung memelukku erat, mengangkatku dan memutarku dengan gembira. "Sayang,
Ya Tuhan, kita akan punya bayi. Kita akan punya bayi. Serunya, suaranya dipenuhi rasa haru. Dasi yang ia kenakan sudah miring, dan dia sama sekali tidak peduli. Sejak saat itu, Arya berubah menjadi suami yang sangat protektif, bahkan mungkin berlebihan. Sebagai arsitek yang sering berhubungan dengan pekerjaan fisik, dia tiba-tiba menjadi sangat peduli pada detail nutrisi dan jadwal istirahatku. Dia akan membatalkan janji temu pentingnya di lokasi proyek hanya demi menemaniku check-up rutin. Dia selalu mengingatkanku untuk tidak mengangkat barang berat, meskipun itu hanya sekantong kecil belanjaan. Perhatiannya membuatku merasa sangat dicintai dan dihargai. Di rumah, suasananya berubah total, dipenuhi dengan antisipasi dan tawa. Arya mulai membuat rencana desain kamar bayi dengan detail luar biasa. Bahkan dia sudah mulai mencari-cari buku tentang menjadi orang tua baru. Lucunya, Arya yang biasanya cuek dengan hal-hal kecil, kini bisa menghabiskan waktu berjam-jam memilih warna cat yang paling aman untuk dinding kamar bayi. Humor. Melihat tingkahnya yang berubah drastis dari arsitek serius menjadi calon ayah yang panik sekaligus antusias, membuatku tak henti-hentinya tertawa. Keluarga Arya juga sangat gembira menyambut kabar ini. Ibu Sari sering meneleponku, memberikan tips tentang kehamilan dan mengirimkan makanan sehat. Mereka sungguh-sungguh membuatku merasa sebagai bagian yang sangat berharga dari keluarga. Aku merasa aman, tidak ada lagi rasa cemas akan tuntutan, hanya ada cinta dan dukungan. Kehamilan ini terasa sangat ajaib, sebuah periode yang benar-benar berbeda dari masa-masa pernikahanku dulu. Dulu, setiap bulan adalah siklus harapan dan kekecewaan. Kini, setiap hari adalah keajaiban yang tumbuh di dalam rahimku. Aku merasa menjadi wanita yang utuh, bukan karena aku hamil, tetapi karena aku dicintai dan dihargai seutuhnya oleh pasanganku. 9 bulan penantian itu akhirnya mencapai puncaknya di suatu pagi yang cerah. Aku merasakan kontraksi pertama, dan Arya yang sudah siaga penuh langsung membawaku ke rumah sakit. Di ruang bersalin, Arya berdiri tegak di sampingku, menggenggam tanganku erat. Dia menjadi pilar kekuatanku, menenangkan dan menyemangatiku di tengah rasa sakit. Lalu, terdengarlah tangisan pertama, tangisan yang mengubah duniaku selamanya. Seorang bayi perempuan mungil, dengan kulit bersih dan rambut hitam lebat, lahir ke dunia. Arya langsung menangis terharu, mencium keningku dan berbisik, "Kamu hebat, sayang. Terima kasih." Saat perawat meletakkan bayi itu di dadaku, aku merasakan luapan cinta yang tak terhingga. Sentuhan kulitnya yang lembut, aroma bayi yang khas, dan tatapan sayu matanya yang mencari perlindungan. Semua luka, semua hinaan masa lalu, seolah terhapus oleh kehadiran malaikat kecil ini. Inilah buah cintaku dengan Arya, permata yang selama ini kurindukan. Kami sepakat menamai putri kami Lili Kirania, yang berarti bunga lili yang membawa cahaya. Kehadiran Lili tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga kedamaian yang mendalam. Aku tahu, dengan adanya Lili, aku sudah memenangkan pertempuran terbesar dalam hidupku. Hari-hari pertamaku sebagai ibu memang melelahkan, tetapi setiap lelah itu terasa manis. Arya menjadi ayah yang sangat sigap dan bertanggung jawab. Dia tidak ragu bangun tengah malam untuk mengganti popok atau menenangkan Lili yang rewel. Melihat Arya menggendong Lili dengan penuh kelembutan, hatiku terasa hangat. Aku sering memandangi wajah Lili yang tertidur pulas, dan aku teringat lagi pada masa lalu. Aku teringat pada hinaan Ibu Rosa, pada kebisuan Satria. Dulu, mereka menuduhku tidak berguna, mandul. Sekarang, aku memiliki putri yang lucu dan sehat, didampingi suami yang bertanggung jawab. Aku tidak lagi perlu membuktikan apa-apa. Kebahagiaan ini sudah menjadi bukti terbaik dari segalanya. Aku tahu, takdir telah membawaku pergi dari rumah yang dingin dan kebohongan, menuju kehangatan dan kejujuran. Tuhan memang adil. Dia tidak membiarkanku tenggelam dalam kesedihan. Dia mengangkatku, memberiku Arya, dan kini memberiku Lili. Dunia kami kini berputar pada sumbu kecil bernama Lili, dan hari-hari terasa seperti melodi yang indah. Putri kami tumbuh menjadi bayi yang sehat, ceria, dan sangat menggemaskan.
Wajahnya perpaduan sempurna antara ketenangan Arya dan senyumku yang kini lebih sering hadir. Aku merasa menjadi wanita yang utuh, dipenuhi cinta tanpa syarat dari suami dan anak. Aku sering berpikir, mungkin inilah takdir yang memang harus kulewati. Penderitaan panjang, untuk mencapai kebahagiaan yang jauh lebih otentik. Meskipun aku sudah memutus total semua komunikasi dengan masa laluku, terkadang, takdir punya cara sendiri untuk menjemputmu. Aku tahu, lingkungan pertemanan dan sosialita di Jakarta sangat kecil. Meskipun aku sudah pindah ke Bandung, kabar tentang pernikahan dan kehidupanku yang baru pasti menyebar, meskipun samar-samar. Aku yakin, Ibu Rosa dan Satria pasti mendengar kabar burung itu, sekecil apapun. Aku tidak pernah mencari tahu kabar mereka, bukan karena aku dendam, tetapi karena aku sudah tidak peduli. Memikirkan mereka hanya akan mengotori suasana hatiku yang sudah bersih. Kini fokusku adalah membuat bubur tim yang paling enak untuk Lili dan membantu Arya dengan desain interior rumah kliennya. Namun, suatu sore, saat aku sedang asyik bermain dengan Lili di taman kompleks perumahan kami, sebuah mobil mewah melintas dan berhenti tak jauh dari kami. Jantungku berdebar sesaat. Aku mengenali mobil itu. Mobil yang sama yang dulu sering menjemputku saat aku masih menjadi menantu keluarga Wiryawan. Dari mobil itu, keluarlah sosok yang sangat familiar. Wanita dengan dagu terangkat dan tatapan angkuh yang khas, Ibu Rosa. Dia tidak datang sendirian. Di sebelahnya berdiri Sheila, istri baru Satria. Sheila adalah wanita yang dulu sering kudengar berbisik-bisik sinis tentang ketidakmampuanku di belakang Ibu Rosa. Ibu Rosa dan Sheila rupanya sedang menghadiri acara di kompleks ini dan tidak sengaja melihatku. Matanya langsung tertuju padaku. Lalu turun ke bangku bayi di mana Lili sedang duduk tenang sambil mengunyah mainan gigitan. Ekspresi di wajah Ibu Rosa langsung berubah. Dari angkuh menjadi kaget tak percaya. Aku tidak menghindar. Aku berdiri tegak, membalas tatapannya dengan senyum yang ramah, tetapi di dalamnya tersimpan ketenangan sejati. Aku sudah bukan Kirana yang dulu bisa dia injak-injak dengan sindiran. Aku adalah ibu dari Lili dan istri dari Arya. Kirana. Suara Ibu Rosa terdengar serak, seolah dia baru saja melihat hantu di sore hari. Sheila yang berada di sebelahnya ikut terkejut. Matanya menyipit, menilaiku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Selamat sore, Bu Rosa. Sapaku, nadaku sangat sopan, seperti dulu, tetapi tanpa ada rasa takut sedikit pun. Aku dengan santai mengangkat Lili dari bangku bayinya. Lili, yang mengenakan gaun merah muda lucu, langsung tersenyum lebar dan melambai-lambaikan tangannya. Mata Ibu Rosa dan Sheila terpaku pada Lili. Bayi cantik, montok, dan sehat yang kini ada dalam pelukanku. Bayi yang seharusnya mustahil kumiliki, menurut vonis mereka. Mereka pasti bertanya-tanya, bagaimana bisa wanita yang mereka cap mandul, kini menggendong bayi selucu itu? Sheila, yang ku ketahui sudah setahun lebih menikah dengan Satria dan belum memiliki anak, tampak jelas lebih tertekan. Tatapannya pada Lili bercampur antara rasa penasaran, kekaguman, dan kecurigaan. Babai siapa ini, Kirana? Tanya Ibu Rosa, berusaha mengembalikan nada wibawanya, tetapi suaranya bergetar. Dia mendekat, mencoba mengintip Lili. Aku tertawa kecil, tawa yang tulus. Aku memeluk Lili erat, membiarkan pipi kami bersentuhan. Bayi saya, Bu Rosa. Kenalkan, ini Lili Kirania. Dia baru 9 bulan. Jawabku santai. Kedua wanita itu terdiam. Tinggi. Mereka saling pandang, seolah mencari jawaban atas kebingungan ini. Oh, kamu mengadopsi? Tanya Sheila, mencoba menyembunyikan nada meremehkan dalam suaranya. Aku tersenyum lebih lebar. Senyum yang penuh rahasia dan kemenangan. Tidak, Sheila. Lili putri kandung saya. Buah hati pernikahan saya dengan suami saya, Arya. Kami tidak perlu mengadopsi. Tuhan begitu baik. Tidak lama setelah saya menikah, saya langsung diberikan anugerah ini. Aku sengaja menekankan kata-kata, suami saya, Arya, dan langsung diberikan anugerah. Aku tahu, ini adalah tusukan halus yang telak. Aku tidak perlu berteriak.
Kebahagiaanku dan Lily sudah menjadi pembalasan paling elegan. Ibu Rosa kini tampak pucat. Dia mulai tampak kehabisan kata-kata, yang mana adalah hal yang sangat langka. Otaknya pasti sedang memutar kembali semua hinaan yang pernah ia lontarkan padaku. Semua label, mandul, yang ia tempelkan. Sementara di hadapannya, aku, wanita yang ia hina, berdiri sehat dengan bayi lucu yang lahir dari rahimku sendiri. Sheila masih menatapku dengan curiga. Aku tahu, di kepalanya pasti sedang terjadi perbandingan sengit. Dia yang kini menjadi Nyonya Satria Wiryawan belum kunjung hamil, sementara aku, si mantan istri yang dicampakkan, kini sudah menimang bayi. Suami saya sangat bahagia, Bu Rosa. Kami berdua sangat bersyukur karena ternyata kami sama-sama sehat dan subur. Kataku lagi-lagi menyematkan kata-kata, sama-sama subur, dengan nada yang sangat ramah. Aku bisa melihat mata Ibu Rosa langsung memerah menahan amarah dan malu. Sindiran itu telak menusuk ke jantung masalah. Satria, aku merasa sudah cukup. Aku telah menunjukkan kebahagiaanku. Aku telah membuktikan diri. Aku tidak perlu menunggu reaksi mereka lebih lanjut. Maaf, Bu Rosa, Sheila. Saya harus segera pulang. Lily sudah waktunya tidur siang. Kataku sopan. Aku membungkuk sedikit sebagai tanda hormat. Lalu dengan langkah ringan dan kepala tegak, aku menggendong Lily menjauh dari mereka. Aku tidak menoleh ke belakang, tetapi aku bisa merasakan tatapan mereka yang penuh kecurigaan, kebingungan, dan kepahitan, tertuju pada punggungku. Aku tahu, pertemuan singkat itu telah menabur benih keraguan yang sangat besar di antara mereka. Aku sudah bebas, dan kini, saatnya mereka menghadapi bayangan masa lalu yang kelam. Pertemuan singkat di taman itu bukanlah sekadar perjumpaan, melainkan guncangan hebat bagi keluarga Wiryawan. Aku tahu, senyum dan kalimat santai yang kuucapkan tentang sama-sama subur telah menancapkan kecurigaan akut di benak Sheila dan menciptakan badai penyesalan serta rasa malu yang luar biasa bagi Ibu Rosa. Di mobil dalam perjalanan pulang, Sheila tidak berkata apa-apa, tetapi keheningannya jauh lebih mencekam daripada teriakan. Mata Sheila terus menatap kosong keluar jendela. Pikirannya pasti dipenuhi bayangan Lily yang lucu dan ucapan Kirana yang penuh makna. Bagaimana mungkin wanita yang dicap mandul, diceraikan karena tidak mampu memberi anak, kini dengan mudah memiliki bayi yang sehat? Sementara dia, istri sah Satria selama setahun lebih, tak kunjung menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Setibanya di rumah, suasana langsung meledak, bukan karena emosi meluap, melainkan karena kecurigaan dingin yang membara. Satria yang baru pulang dari kantor kebingungan mendapati Ibu Rosa duduk di sofa dengan wajah pucat pasi dan Sheila berdiri tegang di ambang pintu kamar. "Mas, aku mau bicara," kata Sheila. Suaranya datar, tanpa kehangatan yang biasa ia tunjukkan. Dia menatap Satria dengan mata penuh selidik. Satria, yang selalu menghindar dari masalah, langsung merasa tidak nyaman. "Kenapa? Kamu kenapa, Sheila? Kenapa tegang sekali?" tanya Satria, mencoba bersikap santai. "Aku ketemu Kirana," jawab Sheila singkat, membuat Satria terhenyak. Nama itu sudah cukup. Dia ada di Bandung, di sebuah taman. Dan dia menggendong bayi. Satria langsung pucat. Reaksi yang tidak bisa disembunyikannya. Bayi apa? Ya mungkin bayi teman atau kerabatnya. Dia kan sudah tidak ada urusan dengan kita. Kenapa kamu jadi begini? Satria berusaha mengalihkan pembicaraan, tetapi ia gagal total. Itu bayi kandungnya, Mas. Putrinya, Lily. 9 bulan usianya. Potong Sheila cepat. Dan dia bilang, dia bisa punya bayi dengan mudah, karena dia menikah dengan pria yang sama-sama subur. Kalimat itu menghantam Satria seperti palu godam. Dia menoleh ke arah ibunya yang hanya diam, menunduk di sofa. Satria tahu, ibunya pasti sudah menceritakan seluruh drama hinaan masa lalu. "Apa maksudmu, Sheila? Jangan menuduh sembarangan," teriak Satria, defensif dan panik. Dia tahu, satu-satunya cara menutupi kebenaran adalah dengan amarah. "Menuduh? Satria, kita sudah menikah setahun lebih. Aku sudah mencoba berbagai cara,
Tetapi tidak ada hasilnya. Sekarang, wanita yang kamu cap mandul itu tiba-tiba punya bayi lucu. Itu tidak masuk akal. Mata Sheila berkaca-kaca, tetapi dia menahan tangisnya, menggantinya dengan nada menuntut. Aku juga ingin punya anak, Mas. Aku juga dihina ibu setiap hari. Kenapa kamu tidak mau periksa ke dokter? Kenapa kamu selalu menolak? Buktikan, Mas. Buktikan kalau kamu memang pria yang sempurna. Sheila meledak. Semua frustrasi yang ia pendam karena tekanan Ibu Rosa kini terarah pada Satria. Ibu Rosa, yang tadinya diam, kini menyela dengan suara parau. Bima, apa yang dikatakan Kirana itu benar? Kenapa kamu tidak pernah mau periksa? Dulu Kirana sampai memohon-mohon. Kenapa kamu tidak pernah mau dengar? Ibu Rosa menatap Satria dengan tatapan terluka yang luar biasa. Keraguan dan ketakutan bahwa putranya adalah sumber masalah kini menghantuinya. Satria benar-benar terjepit. Rahasia yang ia kubur dalam-dalam selama bertahun-tahun kini terancam terbongkar. Dia selalu berpikir, kebohongan ini akan aman, karena dia bisa menyalahkan Kirana, dan kini bisa menyalahkan Sheila yang memang punya riwayat POS, sindrom ovarium polikistik, ringan. Pertengkaran itu menjadi awal retaknya rumah tangga Satria yang kedua. Sheila menjadi dingin, menjaga jarak, dan menolak tidur seranjang. Dia tidak lagi meminta, melainkan menuntut. Setiap percakapan, setiap tatapan, selalu berakhir dengan pertanyaan tentang pemeriksaan kesuburan. Kalau kamu memang sehat, Mas, kenapa takut? Kalau kamu membuktikan sehat, semua keraguanku hilang. Kalau kamu tidak mau, itu artinya kamu menyembunyikan sesuatu, tantang Sheila suatu malam. Kata-kata itu sangat menusuk, karena itu adalah kebenaran yang tidak bisa ia hindari. Hidup Satria berubah menjadi neraka. Di kantor, dia tidak bisa berkonsentrasi. Di rumah, dia harus menghadapi tatapan dingin Sheila dan tatapan penuh selidik dari Ibu Rosa. Ibu Rosa, yang dulu selalu membelanya, kini menjadi orang pertama yang meragukannya. Terkadang, Satria hanya bisa duduk di sudut kamar, merenungi nasibnya. Bayangan Kirana yang tersenyum bahagia sambil menggendong Lili terus menghantuinya. Kontras dengan kehidupan rumah tangganya yang penuh kecurigaan dan kebohongan. Dia mulai menyesal. Bukan karena telah menceraikan Kirana, tetapi karena kebohongan itu kini berbalik menghancurkannya. Dia tahu, dia tidak bisa lari lagi. Ancaman Sheila untuk meninggalkannya jika dia tidak membuktikan diri terasa sangat nyata. Dan kini, Ibu Rosa juga berada di pihak Sheila. Satria merasa sendirian, terpojok, dan takut setengah mati jika kebenaran tentang ketidakmampuannya terungkap ke publik. Akhirnya, setelah berminggu-minggu didera tekanan dan malam tanpa tidur, Satria menyerah. Dia tahu, dia harus menghadapi kebenaran itu, meskipun harus mengorbankan sisa harga dirinya. Dia harus membuktikan kepada Sheila dan ibunya bahwa dia adalah pria normal, atau setidaknya, berpura-pura normal sambil berharap keajaiban. Satria menghubungi rumah sakit terkemuka di Jakarta. Bukan untuk mendapatkan penanganan, melainkan untuk menjalani pemeriksaan kesuburan yang dulu ia tolak mentah-mentah dari Kirana. Dia melangkah ke sana dengan perasaan seperti seorang pesakitan yang akan menghadapi hukuman mati. Dia tahu, hasil itu mungkin akan menghancurkan segalanya. Dengan langkah gontai dan kepala tertunduk, Satria tiba di klinik fertilitas, tempat yang paling ia hindari selama 5 tahun terakhir. Ia merasa seperti menyusuri lorong panjang menuju tiang gantungan. Rasa malu, takut, dan cemas bercampur menjadi satu. Dulu, ia selalu menuding Kirana. Kini, ia sendiri yang harus menjalani prosedur yang sama. Ia datang sendirian, karena ia melarang Sheila menemaninya. Takut tatapan mata Sheila akan memperparah rasa malunya. Proses pengambilan sampel terasa begitu memalukan dan mengganggu harga dirinya sebagai seorang pria mapan. Satria, yang terbiasa memberi perintah dan memegang kendali di kantor, kini harus mengikuti instruksi perawat dengan perasaan tertekan. Di benaknya terus terngiang tawa Kirana dan senyum Lili yang seolah mengejek semua keangkuhannya. 2 minggu berlalu, terasa seperti 2 tahun dalam hidup Satria. Ia menjalani hari-hari dengan kecemasan tingkat tinggi.
Ia tidak bisa tidur nyenyak. Pekerjaannya berantakan. Ia terus berharap, entah bagaimana caranya, keajaiban akan terjadi dan hasil tesnya akan sempurna. Ia bahkan sudah menyiapkan skenario pembelaan di hadapan Sheila, mengatakan betapa tidak adilnya tuduhan mereka selama ini. Pada hari yang ditentukan, Satria kembali ke klinik untuk mengambil hasil tes. Ia duduk di ruang tunggu. Jantungnya berdebar kencang hingga ia merasa bisa mendengarnya di telinga sendiri. Ia meraih map coklat dari perawat dengan tangan gemetar. Ia tidak berani membukanya di sana, memilih untuk membawanya pulang, menghadapi vonisnya di tempat yang lebih privat. Setibanya di rumah, suasana sudah menanti dengan tegang. Ibu Rosa dan Sheila sudah berkumpul di ruang tamu, menatap Satria dengan pandangan penuh harap dan cemas. Mereka melihat wajah Satria yang pucat dan map coklat di tangannya, yang seolah membawa beban ribuan ton. "Bagaimana, Mas? Apa kata dokter?" tanya Sheila, tidak sabar. Satria hanya duduk diam di sofa. Tangannya mencengkeram map itu erat-erat. "Aku lelah. Aku mau istirahat dulu," elak Satria, berusaha menunda momen yang ia takuti. "Tidak, Mas. Kami sudah menunggu terlalu lama. Buka map itu sekarang," desak Sheila. Nadanya kini tegas dan menuntut. Ibu Rosa mengangguk setuju. Tatapannya mendesak. Dengan napas berat, Satria akhirnya menyerah. Ia membuka map itu perlahan. Matanya menyapu deretan istilah medis yang rumit hingga mencapai kesimpulan di bagian bawah. Tubuhnya langsung lemas, seolah semua tulangnya menghilang. Sheila yang tidak sabar merebut lembaran kertas itu dari tangan Satria. Matanya mulai menyusuri barisan kata, dan akhirnya, ia membaca kalimat yang menghancurkan semua harapannya. Oligosperma parah. Sheila membaca istilah itu dengan suara bergetar. Dia tidak paham istilah medis, tetapi dia paham kesimpulan di bawahnya. Jumlah sel sperma sangat sedikit dan tidak bergerak. Sangat sulit, bahkan hampir mustahil, untuk memiliki keturunan secara alami. Ruangan itu langsung hening. Keheningan yang memekakan telinga. Satria menunduk, menangis tanpa suara. Air mata penyesalan dan malu membasahi celana mahalnya. Ia sudah tidak bisa bersembunyi lagi. Sheila menatap kertas itu lagi, lalu menatap Satria, kemudian Ibu Rosa. Wajahnya berubah dari pucat menjadi merah padam karena marah yang luar biasa. Jadi selama ini kamu tahu, Mas?" tanyanya, suaranya tercekat. "Kamu tahu ada masalah di dirimu, tetapi kamu menceraikan Kirana, menghinanya mandul, dan membiarkan aku hidup dalam kebohongan ini." Amukan Sheila meledak. Jauh lebih hebat daripada yang pernah dibayangkan Satria. Dia melemparkan map itu ke wajah Satria. "Kamu pembohong. Kamu pengecut. Kamu menghancurkan hidupku. Impianku punya anak hancur karena kebohonganmu." Ia histeris. Isak tangisnya memenuhi rumah. Ibu Rosa, yang sudah membaca hasil tes itu dengan mata nanar, terduduk lemas di sofa. Tangannya gemetar. Wajahnya dipenuhi rasa syok dan penyesalan yang mendalam. Kebenaran yang selama ini ia hindari, kini menghantamnya tanpa ampun. Jadi, bukan Kirana, bukan menantunya yang malang, melainkan putranya sendiri, Satria, yang ia banggakan, yang menjadi sumber masalah. "Satria, kamu tega membiarkan ibu menghina Kirana habis-habisan? Kamu tega menuduh dia, padahal kamu tahu yang bermasalah adalah kamu." Ibu Rosa berteriak. Suaranya dipenuhi rasa bersalah yang tak terperi. "Kamu putra macam apa, Satria? Demi menjaga egomu, kamu korbankan Kirana. Kamu korbankan nama baik ibu. Kamu mempermalukan keluarga kita." Ibu Rosa memukul-mukul dada Satria dengan tangannya yang keriput, meluapkan semua amarah, malu, dan penyesalan yang ia pendam. Ia merasa menjadi orang paling bodoh dan paling jahat di dunia. Semua kesombongan dan keangkuhan yang ia miliki hancur berkeping-keping. Di tengah kekacauan itu, Sheila mengambil keputusan bulat. Dia mengambil koper di kamarnya, tanpa menoleh pada Satria yang terseduh-seduh. "Aku tidak bisa lagi, Mas. Aku tidak bisa hidup dengan pembohong dan pengecut sepertimu. Aku gugat cerai."
Selamat tinggal, kata Sheila. Suaranya penuh kebencian yang dingin. Sheila melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan Satria dan Ibu Rosa yang kini hanya bisa saling meratapi nasib. Satria yang hancur karena kebohongannya terungkap, dan Ibu Rosa yang tenggelam dalam penyesalan atas dosa-dosanya terhadap Kirana. Rumah mewah itu kini dipenuhi oleh keheningan yang menyakitkan, dan bau keputusasaan yang pekat. Karma telah datang, dan kali ini, ia menagih utangnya dengan harga yang sangat mahal. Di sudut kota yang berbeda, jauh dari badai kehancuran keluarga Wiryawan, kehidupan kami justru semakin bersinar dan damai. Putri kecilku, Lily, kini menginjak usia 1 tahun. Dia sudah mulai belajar berjalan dengan langkah-langkah lucu yang goyah dan celotehan bayi yang menggemaskan. Rumah kami selalu dipenuhi tawa dan aroma bubur bayi yang segar. Aku telah berubah total. Kirana yang dulu rapuh dan mudah menangis, kini adalah seorang ibu yang tegar dan penuh percaya diri. Menjadi ibu telah memberiku kekuatan yang tak terduga. Ditambah lagi, Arya adalah ayah yang luar biasa. Dia sering pulang kerja lebih cepat hanya untuk bisa bermain sebentar dengan Lily sebelum si kecil tidur. Arya dan aku semakin sukses dalam pekerjaan kami. Klien-klien desain grafisku semakin banyak, dan proyek arsitektur Arya juga semakin besar. Kami bekerja keras, bukan untuk pamer, melainkan untuk membangun masa depan yang aman dan bahagia bagi Lily. Kami membeli rumah yang lebih besar, dengan taman belakang yang luas tempat Lily bisa bermain dan Arya bisa menanam bunga-bunga kesukaanku. Keluarga Arya, terutama Ibu Sari dan Bapak Bima, semakin menyayangiku. Mereka sering datang berkunjung, memanjakan Lily habis-habisan dengan hadiah dan perhatian. Aku merasa sangat beruntung, dikelilingi oleh cinta dan dukungan yang tulus. Aku sering berpikir, ini adalah kompensasi terindah dari Tuhan atas penderitaan yang kualami dulu. Satu hal yang tidak pernah kubah adalah menjauhkan diri dari gosip dan kabar tentang Satria dan Ibu Rosa. Aku sudah menutup pintu masa lalu rapat-rapat. Aku tidak ingin tahu, karena kebahagiaanku tidak bergantung pada seberapa buruk nasib mereka. Namun, di dunia yang serba terhubung ini, kabar baik, atau kabar yang mengejutkan, selalu menemukan jalannya. Suatu sore, aku sedang asyik mendesain logo baru di laptop sambil mengawasi Lily yang asyik bermain balok. Tiba-tiba ponselku berdering. Itu Santi, teman lamaku saat kuliah yang juga dulu sering berkumpul dengan kelompok sosialita Jakarta. Ran, apa kabar? Aku dengar kamu sudah punya bayi lucu banget. Ya? Selamat ya. Sapa Santi dengan nada ceria. Kami mengobrol santai tentang pekerjaan dan kehidupan masing-masing. Namun, tak lama kemudian, Santi mulai berbisik-bisik. Ran, aku dengar kabar buruk banget dari Jakarta tentang mantan suamimu. Katanya, nadanya berubah hati-hati. Aku hanya diam, menunggu Santi melanjutkan. Jujur, ada sedikit rasa penasaran, tetapi aku berusaha menahannya. Katanya, Satria cerai lagi sama Sheila. Prosesnya cepat dan heboh. Kabarnya, Sheila yang gugat. Dan yang paling parah, usaha startup Satria juga lagi gonjang-ganjing. Banyak investor yang cabut, jelas Santi. Dan ibunya Satria, Bu Rosa, katanya sekarang jadi sering sakit-sakitan. Syok berat. Mereka sekarang kayaknya lagi susah banget. Ran. Aku mendengarkan cerita Santi tanpa ada ekspresi kemenangan di wajahku. Tidak ada rasa puas. Tidak ada kegembiraan. Yang ada hanyalah perasaan netral. Mungkin sedikit rasa iba, tetapi itu saja. Aku tahu, apa yang terjadi pada mereka adalah konsekuensi langsung dari kebohongan dan keangkuhan yang mereka tanam selama ini. Setelah menutup telepon, aku meletakkan ponsel dan menatap Lily yang sedang tertawa riang. Tawa polosnya itu, senyumnya yang tanpa dosa, adalah obat terbaik untuk semua kepahitan. Aku memeluk Lily erat-erat, menghirup aroma rambutnya yang wangi. Malam itu, saat Arya pulang, aku menceritakan semua yang kudengar dari Santi. Arya mendengarkan dengan saksama, lalu ia hanya menghela napas panjang. Setiap perbuatan ada pertanggungjawabannya. Kirana, kata Arya lembut, sambil memelukku. Kita tidak perlu ikut campur atau memikirkannya. Yang penting, kita fokus pada kebahagiaan kita,
Pada Lily, kebahagiaanmu, kesuksesanmu sekarang, itu adalah karma baik yang kamu terima. Itu adalah bukti bahwa kamu benar, dan mereka salah. Aku mengangguk, menyandarkan kepala di dadanya. Kata-kata Arya sangat menenangkan. Rasa vindikasi yang kurasakan kini bukanlah hasrat untuk membalas, melainkan sebuah penegasan bahwa aku memang berharga dan pantas bahagia. Aku telah menemukan surga yang sesungguhnya, dalam pelukan suami yang tulus, dan di tengah tawa putriku yang lucu. Masa lalu biarlah menjadi pelajaran yang berharga. Luka itu sudah sembuh total, tergantikan oleh cinta yang tak ternilai harganya. Aku tidak lagi perlu membuktikan apa-apa kepada dunia. Aku sudah menang. Sementara Kirana dan Arya menikmati kebahagiaan yang melimpah, kehidupan Satria dan Ibu Rosa justru semakin tenggelam dalam kegelapan. Keputusan Sheila untuk menggugat cerai Satria benar-benar menjadi pukulan telak yang tidak terpulihkan. Proses perceraian berjalan cepat dan menjadi buah bibir di kalangan elit Jakarta. Semua orang mulai bertanya-tanya, mengapa Satria, si putra mahkota yang dielu-elukan, diceraikan 2 kali berturut-turut? Kepergian Sheila meninggalkan luka yang dalam, tetapi juga membuka kotak Pandora yang berisi semua kebohongan Satria. Sheila, yang ingin pembalasan terakhir, menyebarkan isu secara halus kepada teman-teman sosialitanya bahwa perceraian itu disebabkan oleh masalah kesuburan Satria. Meskipun ia tidak menyebut hasil tes oligosperma parah secara langsung, rumor itu cukup kuat untuk menghancurkan citra sempurna Satria. Satria benar-benar kehilangan pegangan hidup. Harga dirinya hancur, bukan hanya karena diceraikan 2 kali, tetapi karena ia tahu seluruh kehancuran ini bermula dari kebohongan dan ketakutannya untuk mengakui kelemahan diri. Ia menjadi antisosial, sering mengurung diri di kamar yang kini terasa terlalu besar dan dingin. Ia menolak makan, menolak bicara, dan pekerjaannya di perusahaan startup miliknya pun berantakan total. Bisnis Satria yang sedang gonjang-ganjing akhirnya runtuh. Investor-investor penting yang dulu sangat percaya padanya, kini mundur satu persatu, takut terlibat dalam masalah pribadi Satria yang dinilai tidak profesional dan tidak stabil. Satria dipecat dari jabatan CEO perusahaannya sendiri. Pria yang dulu gagah dan penuh percaya diri itu, kini berubah menjadi bayangan dirinya yang kurus, mata cekung, dan rambut acak-acakan. Ibu Rosa juga mengalami penderitaan yang luar biasa. Penderitaan yang ia ciptakan sendiri. Setelah tahu kebenaran bahwa Satrialah yang bermasalah, bukan Kirana, Ibu Rosa dihantam rasa bersalah yang tak tertanggungkan. Rasa malu di mata publik, ditambah dengan kegagalan Satria yang beruntun, membuat kesehatannya menurun drastis. Ia sering sakit-sakitan dan sering menangis, meratapi nasibnya yang tidak punya cucu, dan lebih parah, meratapi dosa-dosanya pada Kirana. Rumah mewah itu, yang dulu menjadi simbol kesombongan mereka, kini terasa seperti penjara. Hanya ada Satria yang depresi di kamarnya dan Ibu Rosa yang terjebak dalam lingkaran penyesalan. Mereka berdua tinggal di bawah atap yang sama, tetapi terpisah oleh dinding kebohongan dan kepahitan. Suatu malam, Ibu Rosa memberanikan diri masuk ke kamar Satria yang gelap dan berantakan. Ia menemukan putranya duduk di lantai, menatap kosong ke dinding. Bau tak sedap menguar dari kamar itu. "Satria, kamu harus bangkit. Jangan begini terus," teriak Ibu Rosa. Suaranya kini dipenuhi keputusasaan, bukan amarah seperti dulu. Satria menoleh. Matanya nanar. "Untuk apa, Bu? Semuanya sudah hancur. Aku gagal. Aku pembawa sial. Aku yang menghancurkan semua." Lirihnya, suaranya serak. "Seharusnya aku dengarkan Kirana. Seharusnya aku jujur. Seharusnya aku tidak menceraikannya." Mendengar Satria menyebut nama Kirana dengan penyesalan, hati Ibu Rosa mencelos. Air matanya tumpah. "Iya, kamu benar, Satria. Ini semua karena kita. Karena keangkuhan kita. Ibu yang paling bersalah. Ibu yang paling jahat sama Kirana." Ibu Rosa ingin sekali meminta maaf pada Kirana, ingin sekali memperbaiki kesalahan masa lalunya, tetapi ia tahu itu sudah terlambat. Ia pernah mencoba menghubungi Kirana melalui beberapa kenalan, tetapi Kirana seolah menghilang di telan bumi.
Kirana sudah benar-benar menutup akses ke masa lalu yang menyakitkan. Penyesalan Ibu Rosa semakin dalam ketika ia mendengar kabar dari teman-temannya yang tidak sengaja melihat foto-foto Kirana di media sosial. Foto-foto Kirana tersenyum bahagia bersama Arya dan Lily, bayi cantiknya. Mereka melihat kehidupan Kirana yang bersinar, kontras dengan kegelapan yang melingkupi keluarga Wiryawan. Ibu Rosa sering merenung, betapa ironisnya takdir. Ia dulu menuding Kirana mandul, tetapi kini, Kirana justru dianugerahi bayi lucu, sementara putranya terbukti tidak mampu memberikan keturunan dan dicampakkan 2 kali. Semua kesombongan dan keangkuhan itu kini berbalik menjadi karma yang sangat pahit. Satria dan Ibu Rosa kini hidup dalam lingkaran setan yang tak berkesudahan. Satria tenggelam dalam depresi dan penyesalan, sementara Ibu Rosa terjebak antara meratapi nasib putranya dan menanggung beban penyesalan atas perlakuan kejamnya terhadap menantu yang tidak bersalah. Mereka menuai hasil dari benih yang telah mereka tabur selama bertahun-tahun. Kehancuran ini adalah akhir pahit dari sebuah ego yang terlalu tinggi. Waktu tidak hanya menyembuhkan luka, tetapi juga menumbuhkan kebahagiaan yang berlipat ganda. 3 tahun telah berlalu sejak pertemuan singkat yang mengguncang Ibu Rosa dan Sheila. Lily, putri kecilku, kini sudah menjadi balita yang cerdas dan lincah, dengan celotehan yang tak pernah habis. Ia adalah pusat semesta kami, sumber tawa dan semangat yang tak pernah padam. Aku dan Arya menjalani kehidupan yang penuh syukur dan cinta. Kami tidak pernah berhenti saling mendukung dalam pekerjaan dan dalam membesarkan Lily. Aku telah menemukan kesuksesan sejati, bukan dalam gelar atau harta, tetapi dalam ketenangan jiwa dan kehangatan keluarga. Arya sering mengatakan, kita tidak butuh dunia untuk tahu kita bahagia, Kirana. Cukup kita berdua yang tahu, itu sudah cukup. Namun, suatu sore yang mendung, takdir kembali mengatur skenario untuk sebuah perjumpaan terakhir. Kami sedang berada di Jakarta untuk menghadiri pameran desain arsitektur besar. Lily kugendong dengan nyaman di baby carrier, sementara Arya sibuk menjelaskan detail desainnya kepada seorang klien di sudut ruangan. Saat aku sedang mengamati sebuah miniatur gedung, mataku tanpa sengaja menangkap sosok yang berdiri agak jauh, di dekat pintu keluar. Itu Satria. Aku hampir tidak mengenalinya. Pria yang dulu gagah, tampan, dan penuh percaya diri itu kini terlihat kurus, dengan bahu melorot, dan pakaiannya tampak biasa saja, tidak lagi mahal dan necis seperti dulu. Sorot matanya kosong dan lelah, seolah semua semangat hidupnya telah hilang. Ia tampak berdiri sendiri, hanya menatap pameran tanpa minat. Tiba-tiba, Satria mengangkat pandangannya, dan mata kami bertemu. Ada jeda panjang, hening yang terasa menusuk di tengah keramaian. Ekspresi Satria langsung berubah, dari kekosongan menjadi keterkejutan yang nyata, diikuti oleh semburat rasa malu yang tak bisa ia sembunyikan. Aku tidak menghindar. Aku tetap berdiri tegak. Lily, yang kugendong di dada, menoleh dan tersenyum lebar ke arah Satria. Senyum polos khas balita yang tidak tahu apa-apa. Satria menatap Lily lama sekali. Tatapannya dipenuhi campuran rasa sakit, penyesalan, dan mungkin sedikit kekaguman. Dia menatap putriku, yang seharusnya menjadi anaknya, yang merupakan bukti nyata bahwa aku tidak pernah mandul, dan bahwa kebohongan dirinya telah menghancurkan hidup kami berdua. Lalu, pandangannya beralih padaku. Aku tidak perlu mengatakan apa-apa. Tatapanku sudah cukup menjelaskan segalanya. Aku tidak marah, tidak dendam. Aku hanya menunjukkan ketenangan dan kebahagiaan sejati. Aku menunjukkan bahwa aku telah move on, dan aku jauh lebih baik. Satria mencoba mendekat, seolah ingin mengatakan sesuatu, mungkin permintaan maaf yang terlambat. Tetapi sebelum ia mencapai langkah kedua, Arya berjalan mendekat ke sisiku, merangkul bahuku dengan hangat sambil tersenyum ke arah Satria. Maaf, Kirana. Aku harus kembali ke klien sebentar lagi. Lily sudah mulai rewel, ya? Kata Arya lembut, tanpa menyadari sepenuhnya siapa pria di hadapan kami. Satria melihat interaksi kami. Ia melihat bagaimana Arya memelukku, bagaimana Arya mencintai Lily. Ia melihat sosok ayah dan suami yang bertanggung jawab, yang dulu gagal ia berikan padaku. Kehadiran Arya, senyum hangatnya,
Dan pelukan nyamannya sudah menjadi dinding tak kasat mata yang tak mungkin bisa ditembus Satria. Wajah Satria langsung memucat. Ia sadar, tidak ada tempat lagi baginya di kehidupan baruku. Aku tersenyum tipis ke arah Satria. Senyum itu bukan senyum kemenangan, melainkan senyum damai yang datang dari hati yang sudah utuh. Itu adalah perpisahan terakhir. Aku ingin dia tahu bahwa aku baik-baik saja, dan aku telah menemukan segalanya. Iya, Mas. Sebentar lagi, jawabku kepada Arya. Lalu aku menarik napas panjang. Aku membalikan badan dan berjalan pergi, menggenggam tangan Arya, dan mencium puncak kepala Lili. Aku tidak menoleh ke belakang, tetapi aku tahu, Satria masih berdiri di sana, menatap kami yang berjalan menjauh. Ia ditinggalkan dengan penyesalan, dengan kegagalan, dan dengan kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Di luar gedung pameran, di bawah langit yang cerah, Arya dan aku berbagi pelukan erat. "Kenapa tadi kamu diam saja, sayang?" tanya Arya, mengelus pipiku. Aku hanya tersenyum. Tidak ada yang perlu diucapkan lagi, Mas. Semuanya sudah selesai. Aku sudah benar-benar bebas. Bisikku. Aku menatap Lili yang kini tertawa riang, memegang bunga kecil yang baru saja dipetik Arya. Bagiku, Lili adalah pembalasanku yang paling manis, anugerah yang membuktikan bahwa aku adalah wanita yang berharga dan subur, dan bahwa aku pantas mendapatkan cinta sejati. Masa lalu adalah pelajaran, masa kini adalah kebahagiaan, dan masa depan adalah milik kami. Dan di hati Kirana, tidak ada lagi ruang untuk kepahitan, hanya ada cinta dan rasa syukur yang tak terhingga.